Banjir di depan mata warga. Perilaku membuang Pemirsa, banjir bandang menerjang 3 kecamatan di Kota Solok, Sumatera Barat. Akibatnya 4 orang bahkan di sejumlah titik ketinggian. Memasuki hari kedua, ketinggian air banjir luapan Sungai Citarum terus meningkat. Banjir tersebut kini telah Beredarnya video viral membuang sampah dari Jembatan Silento Wonosobo menjadi potret nyata kehidupan bangsa Indonesia. Dilakukan secara terang-terangan, berulang-ulang, tanpa memikirkan akibat di masa mendatang. 3 waduk ini sudah dinilai aman, tetapi andai kata ada extraordinary flood, nah ini yang memang di luar dugaan kita ya. Udah itu ada dari amannya ya aman sementara. Ketika hutannya habis, ketika kawasan karsnya habis, tanah yang ada di lereng-lereng gunung di seputar Cekungan Bandung, begitu hujan turun akan langsung terbawa. Jadi volume air di sungai itu akan meningkat bersamaan dengan volume lumpur yang mengalir di sungai itu. Nantinya mengendap di dasar sungai, mengendap di danau, di waduk, bila sungai itu sudah dibendung. Nah, pertanyaannya, siapkah Waduk Saguling menerima itu? Kalau tidak, dampaknya luar biasa. Kalau Saguling gagal, otomatis Cirata juga gagal bendungan. Dari Cirata, otomatis Jatiluhur juga gagal. Nah, dari 875 juta meter kubik Saguling tambah 1,2 miliar kubik Cirata ke Jatiluhur nambah berapa gitu kan, yang Jatiluhur akhirnya Kerawang Bekasi bisa terendam 22 meter. Wah guys, serem juga ya. Itu kalau misalkan pada jebol gitu bisa sampai 22 meter tinggi banjirnya. Jadi kolam renang buat hiu. Guys, sebetulnya aku tuh pengen bikin video ini kemarin, karena kemarin itu akunya lagi sakit, ditambah juga rumah aku juga kena banjir. Jadi aku baru bisa buat videonya sekarang. Kalian barusan lihat kan video aku tentang berita banjir, dampak banjir, sama penyebab banjir. Poinnya ya, kalau misalkan kalian mau ngarepin aku buat nyalahin salah satu pihak, misalnya masyarakat, terus atau ini tuh salah pemerintah, atau ini tuh salah pengusaha yang udah egois karena udah nebang pohon gitu, kalian gak akan dapetin jawaban itu dari aku, karena aku gak akan nyalahin siapa-siapa di sini. Sekarang semua itu udah terjadi, banjir juga udah kemana-mana. Bahkan banjir yang sekarang ini itu lebih tinggi daripada banjir di tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi sebetulnya sekarang ini itu bukan waktunya untuk kita saling nyalahin atau saling salah-salahan atau nyari siapa yang salah. Sekarang itu udah waktunya untuk berubah guys, tapi bukan berubah jadi Power Ranger ya. Sekarang kita itu harus memperbaiki keadaan yang udah ada, karena emang udah kejadian kan, gak bisa nyalahin siapa-siapa juga gitu karena udah kejadian. Makanya kita tinggal memperbaiki keadaan yang udah ada. Misalnya aja kayak kita ngebersihin sampah di sekitaran rumah. Kalau misalkan emang di sekitaran rumah ada sampah, ya diambilin lah, dibuangin lah ke tempat sampah gitu. Jangan asal seenaknya aja, itu bukan sampah gue, itu bukan sampah aku, itu gak tahu sampah siapa. Jangan bilang gak tahu itu bukan sampah gue, itu bukan sampah aku. Lebih baik kalau misalkan emang lihat sampah, ya udah ambil aja gitu. Toh itu juga gak rugi kan buat kita. Contohnya aja, hal yang udah aku lakuin, aku emang udah lakuin dari lama juga. Aku itu selalu nyimpen sampah di tas. Maksudnya kalau misalkan lagi di kendaraan atau di tempat-tempat yang emang kelihatannya itu nggak ada tempat sampah gitu. Misalkan aja biasanya tuh aku makan permen kan, aku sering banget makan permen, dan sampah permen kan kecil. Walaupun kecil, tapi itu tetap aja namanya sampah kalau misalkan emang udah nggak ada permennya lagi. Dan aku itu pasti selalu lipet sampahnya itu kecil-kecil. Udah gitu ya udah aku taruh di tas. Sampahnya itu bakal aku buang kalau misalkan aku udah nemu tempat sampahnya. Jadi kalau misalkan emang nggak ada sampahnya, ya aku bakal bawa pulang lagi gitu sama aku. Nanti aku buangnya di rumah, karena emang di rumah pasti ada tempat sampah kan. Kalau misalkan emang di luaran nggak ada tempat sampah, atau misalkan lagi di mobil atau lagi di motor kan nggak ada tempat sampah, ya udah nanti aja dibuangnya. Kita itu harus bisa nerapin hal-hal kecil kayak gitu setiap individunya guys. Diri kita sendiri yang harus terapin hal-hal kecil kayak gitu, karena
dampaknya itu bakal bener-bener kerasa kalau misalkan setiap individu itu nerapin hal sekecil itu, kayak yang nggak buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Dan kalau misalkan emang gak ada tempat sampah ya dibuangnya nanti gitu pas minta tempat sampah. Kita tuh bakal ngerasain dampaknya itu kayak gimana kalau misalkan emang kita udah ngelakuin hal-hal kecil kayak gitu. Karena warga di Indonesia ini banyak banget kan ya. Kita nggak bisa menggantungkan masalah ini ke salah satu pihak aja, misalkan kayak pemerintah atau organisasi lingkungan hidup dunia sekalipun. Karena kan tempat kita hidup itu sama ya, kita sama-sama tinggal di bumi gitu. Kita nggak beda planet juga, kita tinggal di tempat yang sama, yaitu di bumi. Dan tujuan kita juga pasti sama kan, sama-sama untuk menjaga bumi ini, menjaga bumi kita ini supaya tetap sehat, supaya tetap utuh, supaya bisa si bumi itu juga panjang umur, biar kita gak cepat mati guys. Ada juga video yang udah aku siapin. Coba nih kalian lihat lagi sepintas video yang udah aku siapin. Banjir itu terjadi karena banyak faktor guys, baik dari alam yang emang tuh udah takdirnya kayak pergeseran tanah, intensitas hujan yang tinggi, sampai yang non alam kayak kerusakan lingkungan oleh manusia. Tapi faktor alam dan non alam itu tetap aja erat kaitannya. Misalnya, kita semua kan udah tahu ya pasti kalau di bumi ini itu kita punya beberapa musim. Salah satunya itu musim hujan, dimana musim hujan itu emang udah dikasih Tuhan untuk kita yang ada di bumi ini kan. Terus kita juga disediain hutan, dimana hutan itu juga fasilitas yang emang udah Tuhan kasih yang memiliki fungsi. Salah satu fungsinya itu jadi resapan air. Sekarang itu hutan ditebang dan dijadiin perumahan. Salah nggak? Nggak juga. Soalnya kan kita juga butuh rumah kan. Dimana-mana hutan yang udah ditebang itu yang tadinya emang dijadiin untuk tempat meresapnya air, sekarang itu udah nggak bisa jadi maksimal meresap airnya karena sudah dialih fungsikan. Setelah jadi perumahan, terus tanahnya itu ya kayak sanyo, jet pump atau apalah bahasanya sesuai dengan daerah kalian masing-masing kan ya. Kita itu pakai sehari-hari untuk nyuci baju, untuk mandi, untuk cuci piring atau keperluan lainnya. Dan dampaknya apa? Dampaknya itu adalah penurunan lempeng tanah guys. Akhirnya tempat yang kita tinggalin itu dari waktu ke waktu makin rendah. Kalau udah rendah, airnya mau lari kemana? Ya nggak? Airnya justru bakal lari ke tempat yang terendah. Ya disitulah terjadinya banjir. Ya, ke rumah kita lah akhirnya. Yang emang datarannya itu emang udah rendah. Udah dapet dong poinnya kalau sampai sini ya. Dapet ya. Yuk sekarang kalau misalkan kita emang terus masih menerapkan gak peduli kayak cuma sampah kecil doang, atau cuma sampah kayak gitu doang lah, ntar gue buang, sampai akhirnya gak dibuang, terus ngikut-ngikut orang, ada yang buang sampah di pinggir sungai kita juga ngikut. Sekarang mah kita jaga bumi kita aja, daripada kalian bodo amatan sama lingkungan sekitar kan ya, mending sekarang sadarlah gitu, kita coba selamatkan bumi kita ini. Karena kalau misalkan gak dari diri kita sendiri, itu dari siapa lagi gitu. Kita udah gak bisa lagi kita itu buat nyalahin orang-orang kayak pemerintahan atau organisasi lingkungan hidup atau yang lainnya, itu kita udah gak bisa lagi nyalahin kayak gitu kan ya. Soalnya emang banjir kayak gini tuh penyebabnya emang dari kita sendiri juga. Kita juga harus introspeksi diri lah ya. Kita harus lihat ke diri kita, apakah kita juga kayak gitu. Jadi sebelum nyalahin orang lain, kita juga harus bercermin terlebih dahulu. Kita harus selamatkan bumi kita. Kalian bisa share video ini jika bermanfaat, dan agar makin banyak yang tersadarkan juga. Dan yang bisa kita lakuin sebagai individu itu simple banget ya. Kita bisa menjaga kebersihan sekitaran rumah kita, dan jangan buang sampah sembarangan. Terus juga kita bisa ngingetin ke orang-orang yang lainnya, ke orang-orang di sekitaran kita, kalau misalkan emang mereka masih suka lupa atau masih punya kebiasaan buat buang sampah sembarangan. Kayak kalau lagi di mobil buang sampah keluar kaca langsung, atau lagi naik motor langsung buang sampah ke sebelah stang gitu langsung itu kita bisa ingetin orang-orang di sekitar kita, karena itu juga nambah pahala ya. Dan pastinya kita perlu kasih pendidikan kepada anak-anak agar mereka juga bisa menjaga lingkungan dan kebersihan untuk hari esok menjadi lebih baik. Segitu aja video yang aku sampaikan kali ini, semoga bisa bermanfaat dan membuka kesadaran kita semua kalau masih mau buminya itu panjang umurnya. Terima kasih, dadah.